Kembali bersama Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyokumolo dalam DPS To The Point. Pak Cahyo, itu tadi kita bicara soal money politics yang sudah sebetulnya disinggung sebelumnya. Ini kelihatannya akan susah. Artinya kalau terlihat sementara ini, kaya pun belum tentu bisa membeli kemenangan kalau melihat ini. Tetapi beberapa waktu lalu Pak Menteri mensinyalir ada peningkatan dana bansos 1000%. Apa cerita itu? Pemerintahan Bapak Jokowi memang membuat sebuah kebijakan bahwa dana bansos dan hibah itu harus selektif. Pemberiannya harus pada target sasaran yang tepat kepada masyarakat yang dibutuhkan, tidak ada pemotongan, jangan hanya sekedar proposal, tapi real. Nah, kecenderungan 10 tahun ini, dana bansos itu mengalirnya Menjelang pilkada? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Alasannya faktor masyarakat mudah lupa dan sebagainya. Ini berlomba. Lah, ada pedoman dari Kemendagri untuk provinsi langsung Mendagri yang supervisi. Jadi kan nggak ada bansos di tingkat satu yang naik. Nah, kabupaten kota kita serahkan ke gubernur, kan nggak mungkin kita mengontrol 500 daerah. Artinya ini lebih awal. Sebetulnya lebih awal. Tidak seperti dulu menjelang ya injury time lah. Betul lah. Tetapi kayak ICW mendeteksi, Bawaslu mendeteksi, walaupun sudah ada pedoman, ada pelajaran kasus Sumatera Utara dan sebagainya, masih ada aja yang bermain di dana hibah dan bansos yang pengucurannya pertengahan November ini. Apakah itu nggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kebutuhannya seharusnya untuk kebutuhan bulan April disalurkan untuk bulan November, buat apa kelompok tani, kelompok masyarakat mau bangun masjid, gereja kecil-kecil di pedesaan, kecamatan? Kan harusnya sesuai waktu yang ada. Sekarang kan banyak orang yang ketika menjadi bupati atau wali kota kan mestinya sudah menjadi tidak lagi menjabat kan, jadi pejabat sementara. Ya. Pada umumnya kaki-kakinya kan ada. Oh, kaki-kakinya. Kaki-kakinya itu siapa aja? Ya, apapun dia punya perangkat, mulai sekda sampai kepala desa, kepala kelurahan, kepala RT. Nah, ini yang ada sejumlah daerah yang akhirnya terganggu, bantuan desanya terganggu. Nah, saya kira oke lah 13 itu kami monitor. Tepat sasaran enggak? Apakah sekedar menghambur-hamburkan dana bansos dan hibah? Memang ada yang sampai 900% lebih, tapi rata-rata 200-300. Memang silahkan naik, itu hak. Apapun keinginan masyarakat harus dipenuhi, tapi kan jangan tendensius. Itu lah. Saya kira ini apa nggak ingat bahwa jerat hukum itu pasti akan mestinya sih kalau lihat yang kemarin-kemarin, sekarang Gubernur Sumatera Utara adalah kasusnya dan mungkin banyak hal yang lain kan? Tidak balik lagi. Mudah-mudahan walaupun ini naik begitu besar, saya berpikir positif. Ini tidak dalam kerangka main-main, tapi memang benar-benar tepat sasaran, tidak ada pemotongan, tidak markup. Itu aja sih kira. Depdagri sendiri sudah dapat laporan-laporan lain yang lebih konkret tentang kasus-kasus money politics termasuk lewat bansos dan yang bukan lewat bansos begitu. Sekarang ini ketika ada, kita sudah punya data, kita kompilasi data itu, kita berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan KPU. Nah, seandainya ada indikasi melenceng, kita mengingatkan, hati-hati loh ya, pengalaman sudah banyak. Kami ingin bahwa Kemendagri sebagai poros pemerintahan ini harus menunjukkan suatu bentuk-bentuk proses membangun pemerintahan yang tadi yang efektif, efisien, taat kepada hukum, bahwa dia ini kan memilih pemimpin di daerah. Betul. Pak Menteri, kita jeda lagi. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.